Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perdebatan tentang nasab setelah munadharah ilmiah pada tanggal 27 Agustus 2023 kemarin, saya kira sudah selesai, sudah final. Perdebatan sudah selesai. Sebab dalam munadharah ilmiah ini merupakan panggung ilmiah, panggung terhormat untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Dan dalam perdebatan itu sudah berhasil dibuktikan bahwa Ba'alawi nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat sendiri ya hasilnya dalam rekaman yang sudah beredar. Ba'alawi secara terbukti ilmiah bersambung kepada Rasulullah. Jadi kesimpulannya adalah perdebatan ini sudah final. Perdebatan ini sudah selesai. Maka yang perlu kita bahas adalah pasca perdebatan ini bagaimana. Setelah ini final, setelah ini selesai, ini bagaimana. Maka semestinya yang menafikan nasab Ba'alawi itu taslim, menerima dan kembali kepada jalan yang tepat, jalan yang benar. Nah, adapun kalau masih ada yang menafikan, ya, kalau itu pendapat pribadi silakan. Tapi ingat, menafikan nasab Ba'alawi itu bisa berakibat, berefek, berimpak serius pada dunia keilmuan, khususnya pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Nah, termasuklah pemikiran dalam Nahdlatul Ulama yang menjadi organisasi masa Islam terbesar di Indonesia. Karena sanad keilmuan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara, juga sanad keilmuan dari Nahdlatul Ulama, itu bisa rontok dengan menafikan nasab Ba'alawi. Kita tahu, misalnya pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Guru-guru beliau ketika di Mekah. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang ulama besar ya. Dan pernah mukim di Mekah. Jadi secara pemikiran beliau itu terbentuk dari iklim intelektual internasional. Jadi guru-guru beliau itu dari berbagai negara. Dan setelah beliau sekian tahun belajar agama di sana di Mekah, beliau juga mengajar. Punya murid dari berbagai negara. Interaksi beliau dengan berbagai macam bangsa ya di seluruh dunia, termasuk bangsa Arab. Nah, salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki guru-guru yang sangat mulia dari kalangan Ba'alawi, ya, tersebut dalam disertasi, ya, ini disertasi, ini baru benar-benar tesis disertasi, ditulis Ahmad Muhib bin Zuhri, ya, yang berjudul Pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis dan dipertahankan tesis disertasi ini di IAIN Surabaya pada tahun 2010. Dalam disertasi ini dikatakan bahwa guru-guru Hasyim Asy'ari itu banyak, di antaranya adalah dari kalangan ulama Hadarim, baik dari masyayikhnya maupun sadah Ba'alawinya. Dari kalangan sadah Ba'alawi misalnya ada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian Al-Habib Alwi As-Segaf, kemudian Al-Habib Husain Al-Habsyi. Mereka ini ulama-ulama besar mukim di Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar kepada beliau. Selain Ba'alawi ada masyayikh dari Hadarim, ya, ada Syekh Shalih Bafadhal, ada Syekh Sa'id Al-Yamani dan lain-lain. Ya, termasuk yang jadi guru beliau adalah Said Abbas Al-Maliki. Kemudian dalam kitab beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi Al-Mursalin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa tentang tanda seorang itu mahabbah, cinta kepada Rasulullah, adalah mencintai apa yang menjadi yang dicintai oleh Rasulullah, mencintai ahli baitnya, mencintai putrinya Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, kemudian Hasan dan Husain. Kemudian beliau meriwayatkan banyak hadis-hadis tentang keutamaan dan kewajiban mencintai ahlul bait dan keturunannya. Nah, kemudian di kalangan Nahdlatul Ulama, terutama di pesantren-pesantren, banyak kitab-kitab dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang dipelajari gitu ya. Naswa'iul Ibad, Maraqil Ubudiyah dan lain-lain. Banyak, ada kitab fikih, ada kitab tasawuf, ya, Sulam Taufik, ya, itu semuanya kitab-kitab yang seperti ini dipelajari di pesantren. Nah, itu kebanyakan yang sekarang beredar itu ditaklik dan ditahqiq
oleh seorang ulama Ba'alawi, yaitu As-Sayyid Alwi, Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, ini yang tersebar yang dicetak sekarang ya. Itu banyak yang ditahqiq, kemudian ditaklik oleh beliau. Dan ini menjadi konsumsi keilmuan di pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren tradisional, pesantren Nahdlatul Ulama. Nah, artinya secara keilmuan Aswaja Nusantara ini tidak lepas dari frame pemikiran dari para ulama-ulama dari kalangan Sada Ba'alawi. Nah, ini seperti dikatakan Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya Historical Fact and Fiction. Kata beliau, pada abad 16 Masehi, ya, perkembangan tasawuf di Nusantara itu adalah tasawuf Al-Ghazali dan tasawuf As-Sadili, ya. Jadi gabungan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syadili. Ini yang berkembang di Nusantara pasca abad 16. Nah, pasca abad 16 ini pemikiran tasawuf Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syadili ini kemudian disistematisasi, kemudian disyarah oleh seorang ulama Ba'alawi yang terkenal, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, kemudian diteruskan oleh Imam Al-Haddad dengan karya-karyanya yang banyak itu yang beredar di Nusantara yang sekarang ini. Jadi kata Prof. Al-Atas, pemikiran tasawuf yang sekarang di Nusantara, di Melayu Nusantara ini, itu juga sanadnya bersambung kepada pemikiran Al-Faqih Al-Muqaddam, yang mana kemudian Imam Al-Haddad yang mensederhanakan tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syadili. Jadi pemikiran tasawuf di ulama Nusantara ini itu dipengaruhi oleh Wali Songo ya sebelumnya, kemudian ulama-ulama setelahnya, juga ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi setelahnya abad 16, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam yang datang melalui keturunan-keturunannya para habaib yang datang dari Hadramaut. Nah, ini semua membuktikan bahwa kita tidak bisa lepas dari segi keilmuan, tidak bisa lepas dari kalangan Sadah Ba'alawi, ya, ulama Nusantara. Makanya di Nahdlatul Ulama itu dianjurkan mencintai Ahlul Bait, mencintai Sadah Ba'alawi dan seterusnya itu, dan tidak ada yang memprotes, tidak ada yang menafikan nasab ini. Kayak Haji Hasyim Asy'ari itu ada enggak dalam kitab ini An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin ketika membahas tentang Ahlul Bait itu tidak menafikan. Nah, ini kalau dinafikan berarti ada tuduhan bahwa ulama-ulama dari Sadah Ba'alawi ini ulama-ulama yang membawa kedustaan, mengaku-ngaku nasabnya sebagai bersambung kepada Rasulullah. Ini berkonsekuensi adalah dari segi keilmuan ini tidak bisa diterima. Orang berdusta tidak bisa kita ambil ilmu. Jadi kalau efeknya ini, kalau kita bicarakan dari efek menafikan nasab Sadah Ba'alawi, itu berakibat besar dari segi keilmuan. Akan rontok semua keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan hilang semua keilmuan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Ya, itu akibatnya.